Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antonio Rizal. Saat ini saya sedang mengikuti UKM PPG batch 4 Mapel Umum Kementerian Agama di Universitas PGRI Semarang dengan NIM 25539535. Saat ini saya mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Metro. Demikian perkenalan singkat saya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Pancasila. Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung duduk. Itu. Akan masuk. Ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Siap. Lahir istri kami selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu sepak bola? Ada yang pernah bermain sepak bola? Kamu pernah nggak? Pernah. Apa yang kamu rasakan saat pernah bermain sepak bola? Apakah menyenangkan? Senang. Karena apa yang buat kamu senang? Seru. Oh iya. Kalau nyetak gol seneng nggak? Silahkan kalian berdiri dulu. Kita memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum memasuki materi tentang sepak bola mini, Bapak pengen lihat kesemangatan kalian sebelum kita nanti praktek. Coba Bapak pengen tahu tepuk semangat kelas ini seperti apa sih? Yang lagi dulu ya. Yang lagi tepuk semangat. Bagus. Coba yang putri Bapak pengen dengar. Tepuk semangat. Oh ya, mantap. Di sini ada sejarah tentang sepak bola mini. Silakan disimak ya. Sejarah singkat sepak bola mini. Di sini ada sejarah, aturan hingga ukuran bola. Juga masih banyak lainnya. Sepak bola mini merupakan salah satu cabang olahraga yang masih menjadi bagian dari sepak bola. Secara sekilas olahraga ini memang mirip dengan futsal. Ya, karena futsal dan sepak bola mini itu sudah jenisnya berbeda. Lanjut lagi. Ini ada keterangan, jika futsal dimainkan di lapangan indoor, sedangkan sepak bola mini di lapangan terbuka seperti sepak bola pada umumnya. Cuman ukurannya lebih kecil daripada sepak bola biasa. Sepak bola mini merupakan permainan beregu bagi pemain di bawah usia 15 tahun. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan olahraga ini sejak dini. Namun kini sepak bola mini atau mini soccer menjadi tren tersendiri bagi pecinta sepak bola. Di Indonesia, Federasi Sepak Bola Mini baru dideklarasikan pada tahun 2016. Berikut ini adalah beberapa aturan mengenai sepak bola mini.
Nomor 1, lapangan sepak bola mini memiliki permukaan berupa rumput sintetis atau alami. Ukuran lapangan sepak bola mini bisa dilihat, panjang lapangan ada 50 meter, lebarnya 30 meter, lebar gawang 4 meter, tinggi gawang 2 meter, titik penalti 9 meter, daerah penalti 12 meter kali 13 meter. Jumlah pemain sepak bola mini berbeda dengan sepak bola yang terdiri dari 11 orang setiap tim. Jadi kalau pemain sepak bola mini ini pemainnya lebih sedikit. Kita bisa di custom atau disesuaikan. Kita buat nanti per kelompoknya 5 orang. Jadi nanti 5 lawan 5 ya. Ukuran. Nah, ini ukuran bola mini. Keliling bola 70 cm. Ada ukurannya insinya berapa dan berat bola ada 450 gram. Nah, di sini ada aturan permainan. Lama permainan sepak bola mini adalah berapa? 2 kali 25 menit, jedanya 10 menit. Pergantian pemain bebas, tidak ada kartu kuning atau merah, tidak ada offside. Itulah penjelasan mengenai sepak bola mini. Baik, kita lanjutkan menonton video pembelajaran. Di sini ada pembelajaran yang akan kita praktekkan, jadi kalian nanti simak videonya baik-baik, jangan sampai tidak disimak nanti karena kita bakalan praktekin ke lapangan sebelum game, jadi ditonton dengan sesungguhnya. Sejak awal, diawali dengan 3 berdiri di atas arah. Nah, diputar keluar dari kunci. Yang kelima, pandangan pusat pada. Oke, tadi adalah contoh dari video tentang apa tadi yang dia praktekkan tadi? Passing apa? Passing menggunakan kaki bagian dalam. Video selanjutnya itu ada gerakan untuk menerima atau menghentikan bola. Oke, bisa dilihat sekarang, lanjut ya. Ini ada teknik pertama, Bapak play lagi. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami? Tadi ada berapa pembelajaran untuk hari ini? Cuman ada 2 ya, yaitu passing menggunakan kaki bagian dalam dan menghentikan bola. Ada yang belum paham tadi? Video yang ditayangkan? Sudah paham semua ya? Oke. Bekerja sama dalam permainan. Nah, jadi nanti kalau sudah punya tim, sudah punya kelompok dan tim, waktu praktek kalian harus bekerja sama. Tadi kan udah nonton video, Bapak mau nanya, apa itu passing menggunakan kaki bagian dalam permainan sepak bola mini? Apa yang kalian tahu tentang passing menggunakan kaki bagian dalam? Jadi Bapak jelaskan. Passing menggunakan kaki bagian dalam itu adalah teknik dasar untuk memulai permainan. Jadi kalau sudah dibagi tim, passing pertama kepada teman di tengah-tengah itu adalah passing untuk memulai permainan. Oke, pertanyaan yang kedua. Di sini Bapak mau nanya, tujuan melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam itu untuk apa? Biar apa? Kalau passing itu menggunakan kaki dalam biar umpannya bisa akurat. Bagaimana sih cara mengoper bola agar tepat ke teman yang akan dioper? Pandangan harus fokus ke bola. Sepertinya kalian ngantuk. Bapak mau ngasih kalian sedikit keceriaan. Kalau Bapak bilangnya tepuk buah apel, berarti kalian tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau Bapak bilangnya tepuk buah jeruk, berarti tepuknya
Silakan. Kalau buah durian berarti oke. Tepuk buah apel. Tepuk buah durian. Tepuk buah jeruk. Tepuk buah apel. Tepuk buah jeruk. Tepuk buah durian. Tepuk apel. Nah, belum fokus. Kenapa belum fokus? Kan Bapak tadi mengatakan kalau Bapak bilang buah apel berarti tepuk sekali. Tadi Bapak bilangnya cuman bilang tepuk apel, kalian tepuk, padahal nggak ada buahnya. Berarti nggak fokus berarti kan. Lakukan apa yang Bapak suruh dan jangan lakukan apa yang tidak Bapak suruh. Tepuk buah apel. Tepuk buah durian. Tepuk durian. Nah, ini baru mantap. Oke, udah fokus berarti. Kita lanjutkan kalau sudah fokus. Nah, di sini lanjut ke pengertian passing menggunakan kaki bagian dalam. Definisi: menggunakan permukaan sisi kaki antara ibu jari hingga mata kaki ya. Ibu jari di sini, mata kaki ada di sini. Silakan dengan mengayun kaki dari ke belakang seperti ini, tadi seperti video. Terus ke depan. Nah, di sini teknik menghentikan bola ada posisi badan. Jadi badan harus menghadap ke datangnya arah bola. Jadi seperti passing menghadap ke bola. Begitu juga menerima harus menghadap ke bola. Kawan ngasih bola, bolanya saya hentikan di sini. Jadi bola itu jaraknya cuman setengah meter aja udah cukup. Jangan sampai 2 meter nanti diambil lawan, nggak jadi nyerang kita. Kunci bola. Jadi kunci bola itu bolanya kita kuasai, jangan sampai direbut dengan cara tutup badan dan lainnya. Buka kedua lengan. Nah, lengan nih. Jadi kalau udah terima bola, buka lengan sedikit. Nah, ini ada kesalahan fundamental. Kesalahan atau teknik kontrol yang buruk. Salah menembak, salah umpan. Itu jangan sampai terjadi. Pelanggaran, tackling berbahaya. Tackling itu adalah menekel, menendang kaki lawan. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran. Itu aturannya nggak boleh. Kesalahan persiapan. Nah, kebugaran yang buruk. Ada pola makan yang buruk. Dari rumah nggak sarapan. Kebugaran yang buruk. Mau main bola, tapi kalian tidak melakukan pemanasan. Itu yang menjadikan kebugaran jadi buruk. Harusnya bisa, napasnya bisa lebih panjang. Karena nggak pemanasan jadi pendek. Terus badannya yang harusnya gerakannya bisa lincah, nggak bisa lincah gitu ya. Selamatan bermain. Nah, ini ada persiapan fisik, pemanasan tadi ya. Pemanasan itu sangat penting. Itu pemanasan fungsinya untuk mengurangi resiko cedera. Hidrasi itu apa sih? Harus cukup cairan. Jadi kalau sebelum olahraga lebih baik banyakin minum atau setelah selesai nanti minum gitu ya. Istirahat. Nah, istirahat nanti setelah praktik bisa. Ini ada perlengkapan sepatu pelindung tulang kering atau decker shin guard. Teknik bermain yang aman. Nah, pemain aman itu harus hindari tackle kasar. Jaga keseimbangan tubuh ya. Terus ikuti aturan, itu fair play. Nilai karakternya kalian harus tetap sportivitas. Terus menghargai lawan, bermain yang adil, tidak curang dan selalu rendah hati. Kerjasama. Nah, kerjasama ini nanti dibutuhkan kalau kita sudah bermain tim. Jadi kalau dengan satu tim kita harus punya misi atau tujuan. Tujuannya apa? Untuk menang, tapi dengan caranya saling mendukung. Disiplin. Nah, ini yang poin ini ada mengikuti aturan permainan, mengendalikan diri. Terus lanjut mematuhi keputusan wasit atau pelatih. Aspek pengetahuan, pemahaman aturan tadi sudah Bapak jelaskan ya. Analisis strategi. Jadi kalian harus menguasai semua konsep yang akan kalian pakai nanti saat praktek. Terus ada aspek sikap dan karakter, afektifnya ya. Fokus pada pengembangan mental dan interaksi sosial selama pertandingan. Yaitu ada kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab. Yang terakhir aspek keterampilan gerak atau psikomotor.
Fokus pada kemampuan fisik dan teknik dasar yang dimodifikasi untuk anak-anak, yaitu dengan teknik dasar tadi apa? Teknik passing menggunakan kaki bagian dalam. Terus koordinasi gerak, ketepatan, akurasi dalam mengoper. Oke, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak panggil dulu. Alma Aida, Almaira, Aufa, Wahid, Zaim. Oke, berarti kelas ini nggak ada yang izin ya, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah diberikan kesehatan semuanya. Berarti kalian sudah siap untuk praktek berarti. Oke. Silakan berhitung. 1, 2, 2. Oke, sekarang yang kelompok 1 belah sini, yang kelompok 2 belah sini. Oke, sekarang yang putra hitung kelompoknya ya. Hitung 1, 2, 1, 2, 1. Oke, kelompok 1 pindah belah sini, kelompok 2 sebelah sini. Oke ya. Sini Bapak mau ngasih sedikit. Ini waktu di kelas, nanti habis ini kita langsung keluar. Kelompok 1. Ini kelompok 1 putra. Diisi namanya dan dikerjakan pertanyaannya. Ya. Diisi namanya kelompok kamu ya. Terus ini ada pertanyaan, silakan dijawab. Ya. Itu ada pertanyaan di LKPD video tadi. Ini ditulis namanya kelompok kamu yang putra. Ini ada pertanyaan dan silakan dijawab. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Itu ada 5 pertanyaan, silakan dijawab ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelompoknya. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan kalian bisa berdiskusi. Silakan dijawab. Ini waktunya masih ada 3 menit lagi untuk menjawab. Ini bisa? Saya tulis namanya. Waktunya masih ada 3 menit. Pertanyaan singkat silakan dijawab ya. Sudah selesai? Oke. Kumpulkan ke sini. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke sini. Kelompok 2 putri. Ini belum putrinya, belum putri. Sudah? Oke. Sekarang waktunya kita mempraktekkan apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, silakan menuju ke lapangan, nggak apa-apa. Kita harus melakukan pemanasan dulu melalui peregangan statis dan dinamis. Lari, muter, pelan-pelan, lari kecil aja. Kita pemanasan dinamis dulu. Semua tangan seperti ini, taruh di dagu. Hitung mulai ya, Bibi, 8 kali. 1, 2, Bawah, hitung mulai. Oke, sekarang turunkan, tarik ke belakang. Hitung mulai. Ini tadi sudah peregangan statis, sekarang ke peregangan dinamis ya. Oke, gerakannya adalah menunduk 2 kali, terus ke atas 2 kali. Siap, tundukkan kepala, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sekarang kita bagi kelompoknya. Ambilin kun dulu nak, itu nak. Seperti ini. Sambil dilihat ya, perhatikan. Ini bola tadi kan passingnya pakai kaki bagian dah. Ini contohnya seperti ini. Diayun belakang gitu. Coba passing sini coba. Oke. Itu ya. Oke. Oke. Gantian ya. Dah, habis ya. Dah, gantian yang putri sekarang. Ya, Bapak contohkan dulu cara menendang bolanya seperti ini. Jarak kira-kira setengah meter. Nanti kaki kirinya dekat dengan bola, baru kaki kanan diayun ke belakang seperti ini. Tangannya seperti ini ya, agak dibuka dikit ya. Terima bolanya ya. Oke, sini. Mbak sini. Oke, sip. Yuk, lanjut. Nih, nanti dulu. Nanti kalau sudah nendang, yuk Almaira silakan. Belum. Terima bola dulu ya. Oke, tukeran, gantian. Ya, bagus. Lanjut. Dah, cukup. Yo, salam. Tunjukkan respek, sportivitas. Ya. Kembali ke posisi. Kapten, silakan tinggal di sini. Kapten, yang lain boleh ke posisi masing-masing. Langsung sweet sekali jadi. Oke, bola ya. Perhatikan, nggak ada yang mainnya, tidak ada yang bermain kasar. Harus sportif, disiplin, taat aturan seperti materi yang dijelaskan tadi. Ini adalah titik tengahnya, ya. Di situ ada garis. Passing. Out. Oke, siap. Sebelum kalian bermain, perlu diingat, tunjukkan sportivitas, kerjasama, disiplin. Oke, siap. Yo, oper-operan. Handsball. Bola untuk tim sini, tendang ke sana. Oke, sekarang hal terakhir yaitu selesai, yaitu pendinginan. Ke atas, tarik napas, jinjit ke atas, buang ke bawah. Bapak mau nanya. Pertanyaan pertama untuk kelompok putra dulu. Apa hal yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa kira-kira hal yang perlu kalian perbaiki? Menghentikan bolanya yang masih kurang baik ya. Tadi banyak yang masih kurang, tapi nanti setelah selesai dari pembelajaran ini, kalian di rumah kalau ketemu lapangan atau halaman yang pas, kalian bisa mengulang belajar di rumah seperti itu ya, yang sudah Bapak ajar. Jadi apa yang kita dapat latihan hari ini, kita dapatkan adalah kita bisa sportif, kita bisa lebih jujur, menghormati lawan, menghormati peraturan, wasit hingga lainnya. Nah, itu yang kita dapatkan, nanti bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kelompok putra 1 mana? Nih. Nanti dikerjakan di dalam. Nanti setelah masuk, nah setelah ini kita masuk, kalian langsung isi
nanti Bapak minta perwakilan per kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari pertanyaan LKPD yang Bapak berikan ya. Sekarang boleh masuk ke kelas khusus ya. Ya, rundingan silakan diisi. Ya, sudah selesai ya, bagus. Coba Bapak cek dulu yang tim Putri, kelompok 2 Putri, nomor 2 sudah selesai. Oh, sudah. Untuk kelompok 1, perwakilan 2 orang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Silakan 2 orang kelompok 1 maju. Saya dari kelompok 1 Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Diskusikanlah lembar kriteria gerak yang ditampilkan kelompok lain. Jawabannya, setelah saya melihat kelompok 1 tampil, kesalahan yang terjadi adalah salah satu kaki masih kurang diayunkan ke belakang sehingga arah bola ke teman kurang maksimal. Nah, bagus, jawabannya bagus. Apa dulu? Oke, silakan waktu Bapak. Silakan. Kami dari kelompok 2 Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah teman-teman kalian atau regu lain yang sedang bermain sepak bola mini. Giliran bermain diatur oleh guru. Jawabannya, perkenaan bola ke kaki tidak tepat di antara ibu jari hingga di bawah mata kaki, melainkan di tungkai kaki sehingga arah bola tidak terarah ke teman lain. Oh iya. Saya dengar belum kan ya? Benar? Sama, cocok. Iya. Beri tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 1 Putra perhatikan beberapa teknik dasar yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Jawaban: berdiri tegak, pandangan fokus ke bola dan teman, posisi badan, sikap tangan, gerakan mengayun salah satu kaki, misalnya kanan untuk menendang bola dan kaki satu kiri sebagai tumpuan, sikap akhirnya setelah passing atau menghentikan bola. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Cukup, paham semua ya. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Berikan catatan kesalahan yang terjadi ketika teknik tersebut dilakukan. Pandangan tidak fokus ke arah bola, minimnya gerakan anggota tubuh, ayunan tangan, kaki hingga sikap badan. Perkenan bola tidak tepat di kaki. Ya, bagus. Pertanyaan dan jawabannya sangat sesuai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 Putra. Mata pelajarannya sudah selesai kita pelajari. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi sehat, kita jadi kuat, bermanfaat untuk tubuh. Untuk akhir pembelajaran ini, silakan bisa ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa penutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.